Selamat pagi. Selamat pagi. Kita berjumpa lagi. Hari ini sedikit beda. Kita mau jalan-jalan. Kita mau jalan-jalan ke seorang teman. Rencananya saya pengen ngobrol sama teman kita waktu kecil tentang bagaimana cara menikmati hidup. Jadi tonton terus video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe. Check it out. Namanya Antonius Mulyadi. Dia itu teman sekolahnya Yuli, SD dan SMP ya? Iya. SD dan SMP. Tapi teman mainku Waktu kecil. Karena kita rumahnya nggak begitu jauh. Dia itu berani meninggalkan pekerjaan yang sudah digelutinya selama 22 tahun. Pekerjaan ala kantoran di belakang meja, something like that, untuk menemukan sesuatu yang sesuai dengan hati nurani dia. Coba dibayangkan, pekerjaan sudah mapan, Guru. dia rela meninggalkan hanya untuk kepuasan hati, kepuasan jiwa. Yang pertama dia lakukan bikin lure, itu aksesoris mancing, semua aksesoris mancing dia bikin, dijual, karena dia paling hobi sama mancing, melakukan hobi dia dan menghasilkan. Setelah pandemi nggak ada orang mancing, dia bikin kebun stroberi di sini. Nanti kita datang ke kebun stroberinya. Dan betul, dia meninggalkan semuanya, meninggalkan semua hiruk-pikuk pekerjaan, kehidupan di kota, di suatu desa yang sangat terpencil, sangat tinggi, di ketinggian, dan menemukan kebahagiaan hidup di situ. Kita harus belajar sama dia, bagaimana bisa hidup seperti itu. Oke, kita jalan dulu. Ya, sampai nanti ya. Sampai nanti. Ini dia Pak Antonius Mulyadi. Halo Mas Agus, Mbak Yuli. Salah satu inspirator dalam hidup. Hidup ngenes. Beliau punya kebun stroberi. Enak nek gini. Oh, pemandangannya bagus ya. Nanti semua bola-bola ini. Oh, nggak akan bosan kalau di sini nih. Kono iso. Pembibitan sedang disemprot pupuk organik. Pupuk organik, stroberi semua. Masih kecil. Tapi view-nya lihat. Ini jawabannya tahu sekarang.
Kenapa dia betah di sini, meninggalkan hiruk pikuknya kehidupan di kota? Ya pemandangannya seperti ini tiap hari. Tenang sekali. Lembahnya bagus, nggak bosan-bosan lihat. Nah itu satu orang lagi menikmati, dia menikmati lembah, lembah Kalimanggis, kebun stroberi. Di situ jalan raya. Kita turun di sini. Pemandangannya buset bener. Ini dia Pak Antonius Mulyadi. Selamat siang. Selamat siang yang mendung sedikit gerimis. Pak Antonius Mulyadi ini temennya Yuli dari SD ya? SD ke SMP. Pak Antonius ini juga teman saya main dulu, main layangan, main sepedaan. Memet. Memet cari ikan di kali. Banyak pelajaran yang akan kita petik dari Pak Antonius Mulyadi. Beliau ini rela meninggalkan pekerjaan yang sudah digelutinya lebih dari 20 tahun ya. Lebih dari 20 tahun untuk mencari suatu apa Pak Mul? Ya, ketenangan ya, Pak. Ketenangan hidup. Ketenangan hidup. Ketenangan hidup, arti kebahagiaan hidup sesungguhnya. Pertama yang dilakukan apa setelah keluar Ya, kerja? gimana? Mancing. 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 Beliau bikin apa itu? Umpan, Ya, buat lur, buat semua aksesoris mancing lah. aksesoris mancing. Brandnya Antonism. Antonism Custom. Antonism Custom bagi para pemancing mungkin brand itu sudah nggak asing lagi buat mereka. Pandemi Terakhir sebelum pandemi masih ada beberapa event Jakarta, Malaysia. di Malaysia terakhir event di Malaysia sama Singapura. Terakhir setelah pandemi terus berpikir mau berkegiatan apa. Kebetulan kan suka bertani, jadi mencari kegiatan yang latar belakangnya suka dulu. Iya betul. Suka dulu, kalau sudah suka, nah nanti pasti hasil itu mengikuti proses. Nah terus mulai belajar, masih belajar berebut. Nah sedikit menghasilkan. Mulai bercocok tanam stroberi berapa tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, jadi masih pandemi ya? Masih Masih Akhir pandemi. pandemi. Akhir pandemi ya? Pandemi. Ya, masih pandemi. Tapi memang hanya berkegiatan. Sebetulnya latar belakangnya hanya berkegiatan. Kalau untuk secara komersil nanti jalan sendiri linknya sebetulnya. Jadi kalau mau usaha itu jangan takut untung atau enggak gitu. Yang penting dilakoni dulu. Jangan takut untuk rugi. Ya, asalkan tahu prosesnya dari kecil dulu. Ya. Jangan asal pakai modal besar tapi belum punya skill mendalam tentang apa yang didalami. Ya akhirnya habis untuk trial error. Iya, Iya kan? betul. Trial error itu udah habis nanti Bang. Jadi belajar dari senior terutama dari teman-teman stroberi Indonesia tentang varietas, tentang jenis-jenis stroberi. Nah, sampai situ kemarin belajar harga pupuk, maka belajar lagi tentang bagaimana cara membuat pupuk organik. Pupuk organik. Ya. Jadi semua stroberi yang ada di sini menggunakan pupuk organik. Ya, pupuk organik. Nah, Karena dari awalnya sudah
pupuk kimianya mahal. Karena mahal, bukan pengen organik sebetulnya. Karena mahal. Sengsara mendapat nikmat itu. Terus belajar bagaimana membuat pupuk organik. Nah, terus 1 tahun bisa belajar, bisa membuat pupuk organik. Ternyata bertani itu menyenangkan. Kalau tidak diambil-ambili dengan harga pupuk mahal. Iya. Karena harga pupuk mahal terus jadi sengsara. Jadi petani itu merasa untungnya dikit. Nah, terlalu berat di pupuk karena tenaga sudah nggak hitung. Tenaga nggak dihitung. Kalau tenaga dihitung, pupuk dihitung, ya akhirnya nggak jadi nanam. Maka banyak lahan-lahan yang nggak digarap karena memang awalannya itu mahal untuk pupuk. Orang Jawa bilang labuhnya mahal. Maka kan juga sekarang sak kenani nandure sing gampang yo jagung gitu ya. Iya. Sebetulnya yo nggak komersil banget karena jagung itu sekilo hanya pol di angka 5.000. Kalau lahan kira-kira 3.000 meter sampai 5.000 meter ini paling dapatnya ya 1 ton. Stroberi kalau lagi musim panen per hari rata-rata bisa menghasilkan berapa kilo ini? Ya, kebun 1.000 meter ya, per 1.000 meter itu kira-kira kepadatan di angka 1.000 pohon gitu itu bisa menghasilkan 3 sampai 5 kilo setiap hari dengan harga jual per kilonya 50.000. Jadi kalau per 1.000 meter ya sehari bisa dapat 250 sampai 300 seharusnya. Itu kalau pas musim bagus. Iya. Kalau pas musim-musim kayak gini, musim hujan terus-terusan gini nggak ada buah. Iya, nggak ada buah. Maka kan konsentrasinya ke pembibitan. Nanti pas musim bagus kita udah punya bibit banyak, punya pohon banyak, siap panen. Jadi dari 1 tahun paling 6 bulan di puncak panennya. Dari panen tiap harinya itu 6 bulan. Yang sisanya yang 6 bulan itu perawatan sama pembibitan. Jadi 6 bulan itu dimaksimalkan. Musim-musim bagus itu, musim-musim tidak banyak hujan itu dimaksimalkan. Ya lumayan deh. Pak Antonius, untuk pesan-pesan pada teman-teman yang sudah seusia kita, usia kalian nih, bukan kita. Saya lebih muda mungkin. Saya dulu masih muda, casingnya ya. Jangan bicara umur ya, nanti kita ketahuan umurnya udah tua semua. Dulu kan udah melalui umur di angka produktif, di umur 20 kita udah pernah ngerasain jadi mahasiswa, jadi pegawai udah pernah. Terus di umur 40 harusnya sudah start pensiun nih. Umur 40 harusnya start mempersiapkan. Udah start pensiun. Sudah start. Harusnya start pensiun karena masih badan masih enak, jajan masih kuat ya. Bulan masih bisa jauh. Ya. Nah, pas itu pensiun itu di umur 40. Nah, ini harus kuat. Kuat secara mental sebelumnya, enggak secara material sih, sebetulnya mentalnya aja yang dikuatin. Nah, nanti di 40 itu baru ngerasain enaknya udah pingin nih, nggak harus kaya kok, nggak harus punya uang banyak, tapi punya waktu untuk keluarga, punya waktu untuk hobinya, punya waktu untuk berkreasi. Di umur 40. Nah, nanti kalau pensiun di umur 50-60 kan sudah nggak enak makan. Betul. Mau jauh juga sudah nggak enak. Kayak Mbak Yuli sama Mas Agus jauh mau main kemana badan masih enak. Nah, itu. Nah, kalau udah lebih dari umur 40, 50, 60, wah itu udah nggak enak, makan juga udah dibatasi. Pensiun tenan ya. Jadi lebih menikmati hidup. Jadi intinya kita harus melakukan kegiatan yang kita senangi. Iya, senang dulu. Senang. Senang dulu. Senang. Karena sesuatu yang dilakukan dengan gembira adalah obat. Ya, Hati ya, yang jelas. gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Ya pokoknya lakoni. Kalau sengsara itu ya kabeh sengsara, tapi sengsara yang bagaimana yang bisa menghasilkan sesuatu yang membahagiakan gitu. Ojo sengsara sak terus gitu ya. Ya hari ini sengsara, besok mungkin akan lebih sengsara. Ya, Enggak. lebih meningkat ya kehidupannya gitu. Dinikmati ya, Pak. Dinikmati. Ya menikmati kayak gini. Kan jarang orang bisa nikmati apa suasana alam gini. Ya, suasana alamnya. Tenang. Mahal kan? Mahal.
Enggak semua bisa ya. Nggak semua orang bisa menikmati ini. Enggak ada waktu bisa, enggak ada tempat bisa. Nggak ada kesempatan juga. Enak kok. Akhir Pak Mul, pesan untuk teman-teman supaya semua orang bisa menikmati hidup Seperti beliaunya. seperti beliau. Yang jelas sehat dulu. Satu, sehat. Sehat, terus waras dalam arti mentalnya waras. Karena kadang terbawa situasi yang sulit tuh orang jadi nggak waras. Tidak menggunakan akal sehat. Ya kalau hari ini kan banyak teman-teman kita secara ekonomi, Iya, nah. secara mental, secara banyak sesuatu yang tidak bisa dipikirkan dengan otak lah. Maka kan harus sumeleh dalam Ya, arti benar. apa yang kita punya ya kita syukuri, tidak pengen yang berlebih dulu gitu. Untuk yang lebih itu nanti mengikuti kebutuhan. Ya. Bisa membedakan antara kebutuhannya dan apa ya keinginannya. Oh rasa di keinginan sing mulu-mulu. Mantap. Oke, sekian dulu ngobrol-ngobrol kita sama Bapak Antonius Mulyadi, salah satu inspirator hidup saya untuk menikmati hidup. That is why kenapa saya pergi-pergi ke suatu tempat yang nggak tahu tempat di mana, nggak tahu arah, pokoknya kita berhenti, kita tidur di situ. Kalau salah satu inspiratornya beliau, dia bisa tidur di mana aja. Asal ngantuk. Asal ngantuk. Rela meninggalkan pekerjaan dia, aktivitas dia, hiruk pikuk di perkotaan hanya untuk menanam stroberi. Tapi bonusnya view-nya seperti ini. Ya iyalah, semua orang juga suka. Mau di Mejang, ajaran anak ya Pak Mul ya. Suka. Oke, sampai jumpa lagi. Bye. Terima kasih Pak Mul. Jalan kelak-kelok. Ya, kelak. Kanan kiri. Jadi begitu video kita kali ini tentang bagaimana cara menikmati hidup dalam kesederhanaan ala Antonius Mulyadi. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Cukup sampai di sini, sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa dipencet. Iya begitu, iya pencet. Awas.